isi atau kontennya ini tidak menimbulkan dampak langsung yang berbahaya. Hanya saja yang problem utamanya adalah anak ini tidak mendapatkan vaksinasi sesuai dengan yang disuntikan, sesuai dengan labelnya. Seandainya memang ada nanti data bahwa anak ini betul-betul tidak mendapatkan vaksin sesuai dengan yang seharusnya, nanti kita bisa ada mekanisme catch up imunisasi, ya. Jadi ada vaksinasi susulan. Untuk anak-anak yang usianya sudah besar, ya sudah 5 tahun, itu nanti bisa diikutkan saja program di BIAS, ya, di SD itu sudah ada bulan imunisasi anak sekolah. Tapi untuk anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun dan memang terbukti mendapatkan vaksin yang tidak berkhasiat ini, kita tentu akan berikan imunisasi ulangan atau catch up imunisasi sesuai dengan pedoman imunisasi yang ada. Data 37 fasilitas kesehatan yang mengirimkan ke Balai, itu data yang dikirimkan ke Balai POM dari 37 titik fasilitas kesehatan. Jadi bukan data yang ada pada proses penyidikan kami. Dan data itu menjadi bagian dari proses kami untuk tindak lanjutnya, untuk kita dalami. Karena tadi sudah disampaikan ada hal yang kemudian diketahui itu adalah vaksin palsu. Jadi ada satu vaksin yang kandungannya adalah NaCl saja. Kemudian ada satu vaksin juga yang kandungannya NaCl dan vaksin hepatitis B. Padahal dia bukan vaksin hepatitis B. Kemudian ada satu vaksin yang kandungan vaksinnya berbeda, yaitu hanya mengandung antigen pertussis. Kemudian juga ada vaksin yang dia bukan vaksin hepatitis B, isinya vaksin hepatitis B. Kemudian kami dari Kementerian Kesehatan juga sudah akan mengambil langkah-langkah terhadap yang terindikasi ataupun yang memang terpapar dengan vaksin palsu ini divaksinasi ulang. Dan insya Allah nanti minggu depan, ya pekan depan, di wilayah salah satu klinik di wilayah Ciracas yang kemarin kita tinjau akan dilaksanakan kegiatan itu. Kalau ditanyakan kalau kelebihan dosis vaksinnya berarti berkali-kali dikasih hepatitis B, itu secara ilmiahnya tidak mengapa, ya, tidak ada bahaya overdosis dari vaksinasi. Jadi intinya adalah pada bahwa anak itu tidak terlindung karena tidak mendapatkan vaksinasi yang seharusnya. Imunisasi itu yang wajib 8 jenis. Nah, kita lihat dulu jenis mana yang ternyata yang mendapatkan yang palsu. Tidak semua, kan ada BCG, ada DPT, ada polio. Nah, ini yang mana yang diberikan yang palsu. Kemudian kita menilai tentu anak ini dan apakah anak ini sudah misalnya sudah usianya sudah atau kekebalannya sudah ada, tentu kita tidak perlu memberikan. Tetapi bila diberikan juga sebenarnya tidak merupakan suatu masalah. Pemerintah mempunyai program imunisasi yang wajib tadi, ini diperoleh dari PT Bio Farma yang merupakan satu-satunya tentu produsen untuk vaksin. PT Bio Farma ini tidak hanya mensuplai untuk negara kita atau Indonesia, bahkan sudah mengekspornya ke 130 negara di dunia. Jadi artinya kepercayaan kualitas ini sudah terjamin. Dan ini jumlahnya untuk di Indonesia tercukupi.
kita memerlukan berapa banyak pada anak-anak bayi, anak batita, dan anak-anak sekolah sampai kelas 3 itu diberikan dari PT Bio Farma itu dinilai dulu pre-marketnya oleh Badan POM, kemudian masuk ke distribusi yang resmi, dari distribusi resmi ini masuk kepada fasilitas-fasilitas kesehatan melalui provinsi, kabupaten, kota sampai ke posyandu. Nah, 88,1% itu dipakai oleh fasilitas kesehatan pemerintah. 11,9% rumah sakit swasta bisa membeli dari distribusi yang resmi tadi untuk memakai vaksin yang berasal dari PT Bio Farma. Tetapi rumah sakit swasta ini juga bisa membeli dari yang impor. Jadi yang impor ini tetap ada, dan yang impor ini bisa dibeli pada distributor yang resmi, tetapi ada sebagian rumah sakit swasta ini membeli kepada distributor yang tidak resmi. Di sini distributor yang tidak resmi bisa memberikan vaksin yang benar, yang asli, tetapi juga bisa memberikan yang palsu. Jadi sebenarnya jumlahnya ini adalah tadi kita bisa lihat umumnya adalah rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah semuanya diberikan gratis, merupakan program pemerintah. Jadi tidak perlu lagi untuk membeli vaksin impor, begitu. Jadi memang betul, bisa saja kita ragu apakah anak kita ini mendapat vaksin palsu atau tetap vaksin yang asli. Nah, vaksin ini kan maksudnya imunisasi ini adalah memberikan kekebalan tubuh untuk memprotek suatu penyakit. Nah, kita akan bisa melihat, kalau kita ragu, kita akan melihat imunnya, daya kekebalan tubuh itu dalam tubuh seseorang anak itu. Walaupun dia mungkin sudah lebih beranjak dewasa, kita akan bisa melihat apakah dia mempunyai kekebalan tubuh atau tidak. Bila sudah ada, dan ini tidak perlu dilakukan ulangan. Tetapi kalau memang ini rendah, kita bisa memberikannya kembali. Booster ini atau pengulangan imunisasi bisa dilakukan. Dan itu memang dilakukan. Kita tahu pemberian imunisasi itu kan tidak sekali, Pak. Tiap kali ada penjadwalannya berulang untuk melakukan booster. Iya. Karena kekebalan tubuh itu juga bertahap akan mencapai titik tertentunya. Ibu, ini banyak sekali para orang tua yang merasa khawatir dengan kondisi anak mereka yang mungkin sudah diberikan vaksin palsu, begitu diduga vaksin palsu. Bagaimana atau pesan khusus Ibu sampaikan kepada para orang tua agar mereka tidak khawatir ke depannya, Ibu? Adakah pesan yang disampaikan Ibu untuk para orang tua? Iya, begini, kami tentu sudah mendapatkan uji laboratorium di mana umumnya vaksin palsu yang dibuat ini ada yang hanya berisi cairan. Dulu juga pernah dikatakan cairan dengan berisi dicampur dengan antibiotika, gentamisin. Ada juga yang dilakukan dengan pengenceran dari vaksin tersebut. Ada yang umumnya terbanyak diisi dengan vaksin hepatitis B. Nah, ini kalau kita melihat, kalau berisi cairan disuntikkan kira-kira di bawah kulit dengan jumlah 0,5 cc, tentu efek ini lokal tidak akan terjadi sesuatu. Mungkin abses bisa karena pembuatannya tentu tidak steril, tapi karena dicampur antibiotika dia tidak mungkin juga tidak akan terjadi abses. Tetapi yang kami tidak menyukainya adalah pemberian vaksin palsu itu tidak memberikan kekebalan tubuh pada si anak tersebut. Ini yang menjadikan satu permasalahan. Tadi saya ungkapkan, kalau nanti anak ini sudah beranjak dewasa atau lebih besar, kita kalau ragu kita akan bisa memeriksa apakah ada nggak kekebalan tubuh anak ini. Tapi dan kita bisa saja tetap memberikan ulangan. Tadi yang saya katakan efeknya tidak ada, merugikan tidak ada. Jadi ini yang kita bisa berikan. Kalau ragu, bisa berkonsultasi kepada dokter anaknya dan kemudian kita bisa melakukan, tetap bisa dilakukan imunisasi ulang.